Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Suara Dokter Hewan. Sehat hewanku, sehat Indonesiaku. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas lebih rinci dan detail, berdiskusi dan berbincang-bincang terkait dengan persiapan Idul Adha. Dan berbahagia sekali pada kesempatan kali ini, kita kehadiran tamu undangan yang sangat spesial. Yang pertama adalah Dr. Hewan Denny Widya Lukman MSI. Beliau adalah dosen di Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Assalamualaikum dok, mudah-mudahan sehat dok ya kabar? Alhamdulillah sehat. Lama kita nggak bertemu ya, mudah-mudahan Ya. ini momen yang baik untuk kita nyambung silaturahmi di acara yang spesial di podcast kita hari ini dok. Alhamdulillah. Berikutnya Siap. kita juga kedatangan tamu yang spesial juga, jauh-jauh dari Lampung ini ada Dr. Hewan Sugeng Dwi Hastono. Beliau dari Amanah Veterinary Services. Selain itu yang lebih luar biasa lagi, relate dengan tema kita hari ini, beliau adalah pelatih dan asesor juru sembelih halal. Sehingga kenapa ini penting? Agar hewan nanti, hewan kurban pada saat disembelih tidak cuma sekedar toyib, tapi juga halal. Nah, langsung saja dok, terkait dengan persiapan Idul Adha. Sama-sama kita ketahui bahwa ini dok, pada saat menjelang Idul Adha itu banyak warga masyarakat yang mereka ingin berkorban. Nah, tentunya sebagai salah satu upaya kita untuk menyediakan hewan yang sehat juga harus tahu betul ciri-ciri hewan yang sehat, tidak cuma sehat tentunya, tapi yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, saya mulai dari Dr. Sugeng terlebih dahulu. Kira-kira apa nih hewan, syarat-syarat apa yang hewan itu dianggap sehat dan juga sah untuk dijadikan hewan kurban, dok? Silakan Dr. Sugeng. Baik. Harus kita pahami dulu bahwa hewan yang sah dijadikan hewan kurban yang ada di Indonesia itu adalah hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Tidak boleh selain ini, karena biarpun ayam ya nggak sah jadi hewan kurban gitu. Nah, untuk menjadi syarat sah hewan kurban itu, selain hewannya adalah hewan ternak yang saya sebut 4 tadi, dia harus betul-betul sehat. Sehat dalam hal ini bahwa kita ini kan niat berkorban itu dari kata koroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah tentunya, dengan cara berbagi kepada sesama, dalam hal ini adalah berbagi daging hewan korban. Maka dia selain sehat juga harus gemuk, jangan sampai kita berbagi kok tulang saja gitu Iya, ya, karena harus ada lainnya, dagingnya dok ya. betul, Iya. harus berbagi yang benar, baik, yang terbaik, dan kemudian tentunya juga cukup umur, artinya sudah memenuhi kriteria di mana hewan ini layak atau sah dijadikan hewan kurban. Untuk sapi dan kerbau minimal 2 tahun. 2 tahun ya. Ya. Oke. Kemudian pada kambing dan domba minimal 1 tahun. Nah, untuk tahu sehat apa tidak sebenarnya gampang. Sekarang hampir di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia memiliki unit atau pelaksana teknis yang membidangi peternakan atau kesehatan hewan. Nah, itu biasanya mereka akan melakukan pemeriksaan hewan, kemudian hewan-hewan yang sudah diperiksa itu biasanya akan diberikan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, bahwa hewan ini sudah diperiksa dan dinyatakan sehat, demikian. Iya. Berarti kalau sewaktu-waktu ini dok, pada saat kita sudah memutuskan untuk membeli kambing misalnya, ternyata sudah dapat SKKH ya dok ya, sudah dapat SKKH. Tetapi kalau kita melihat dari yang ada di lingkungan kita, tidak semua penjual itu melampirkan SKKH dok. Sehingga ini yang menjadi satu mungkin yang perlu kita waspadai kalau sewaktu-waktu sakit misalnya. Nah mungkin ya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sugeng harus sehat. Sewaktu-waktu kita mendapatkan hewan kurban yang sedang sakit, ini ke Dokter Denny barangkali apakah berpengaruh ke kualitas daging dok, sehingga bisa kita antisipasi sejak awal ketika kita akan membeli hewan kurban. Baik, untuk hewan yang sakit memang secara internasional tidak disarankan untuk disembelih. Karena bukan hanya dari aspek keamanan untuk dikonsumsi, tetapi juga dari aspek sebenarnya juga dari kesejahteraan hewannya. Begitu juga itu tidak layak karena memang akan mempengaruhi kepada kualitas daging. Ya. Nah, yang ditakutkan jika sakitnya adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia,
yang kita kenal sebagai zoonosis atau penyakit zoonotik, itu yang kita takutkan. Bukan hanya pada konsumennya, tetapi juga pada saat hewan itu ditangani setelah penyembelihan, yang mungkin ada beberapa penyakit yang dapat menular karena menangani daging. Jadi yang diwaspadai terutama yang menular ke dari manusia. ke manusia. Ya. Secara fisik mungkin kalau kita melihat dari kondisi kambing, domba atau sapinya, pada saat di awal memang ada kondisi sakit, kita tidak disarankan, Dok, ya, sesuai dengan aturan tadi. Kalau situasi tersebut berdampak terhadap kesehatan manusia, kira-kira dari aspek dagingnya apa kita bisa melihat dari warna dagingnya, atau mungkin dari tingkat kebasahan dagingnya atau keamisan barangkali, Dok, bisa nggak kita cek, Dok? Nah, ini sulitnya, apalagi untuk orang awam, tidak semua penyakit pada hewan itu dapat ditampilkan pada perubahan dagingnya, tidak semua. Tetapi harapannya memang sejak 10 tahun yang lalu pemerintah sudah menghimbau, hampir sekarang ini alhamdulillah di semua tempat di Indonesia ya, pemotongan hewan kurban itu diawasi oleh teman-teman dokter hewan yang ada di wilayahnya. Bahkan teman-teman dari pengurus besar maupun Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu terjun ke lapang untuk membantu menjamin bahwa hewan-hewannya sehat dan juga penanganan dagingnya sehat, sehingga yang mustahik itu mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Itu harapannya. Iya. Jadi ternyata kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cukup intens. Luar biasa, alhamdulillah 10 tahun terakhir ini sangat intens. Dan saya yakin juga Mas di Lampung juga sudah terjun hampir di seluruh Indonesia sekarang. Memang terutama di Jawa ini memang menjadi suatu kewajiban, bahkan di tempat-tempat yang memiliki studi kedokteran hewan, bahkan peternakan juga terjun ke lapang. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi warga masyarakat, sahabat Suara Dokter Hewan nggak usah khawatir karena ada pihak-pihak yang membantu untuk mengawasi kesehatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dedi, ternyata memang ini berbahaya kalau kita nggak deteksi sejak awal. Betul. Nah, erat kaitannya dengan deteksi di awal. Kalau kita melihat kan ini juga hubungannya dengan bagaimana persiapan yang harus dilakukan pada saat menjelang disembelih. Nah, mungkin Dr. Sugeng bisa menyampaikan nih kira-kira perlakuan-perlakuan yang baik yang ikut mendukung agar hasil dagingnya optimal seperti apa, Dok? Baik. Jadi kan bahwa diawali dengan memilih hewan yang sehat dibuktikan dengan SKKH, tapi juga tidak kalah penting kita harus memastikan bahwa itu hewannya sehat. Bagi orang awam bagaimana? Paling gampang adalah ketika hewan itu dikasih rumput misalnya, dia mau makan, dikasih minum, dia mau minum, berarti dia adalah ciri yang sehat. Kemudian kita juga bisa lihat dari kotorannya. Kalau kotorannya, mohon maaf, di daerah pantatnya belepotan, berarti kemungkinan dia sedang ada gangguan pencernaan, mungkin diare. Itu sebagai tanda awal bahwa hewan ini kurang sehat gitu. Atau mungkin adanya ingus begitu ya, ada leleran yang keluar dari hidung, dari mulut, atau jalannya pincang. Nah, itu juga menjadi perhatian bagi para pengurus masjid atau pembeli hewan kurban. Nah, setelah dipastikan sudah ada suratnya, kemudian disaksikan jalannya nggak pincang, makannya lahap, kemudian ada istilah namanya ruminasi. Kalau dalam bahasa Jawa itu gayemi, dia duduk santai, kemudian mengunyah kembali ya. Itu namanya gayemi atau ruminasi, itu menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang sehat. Maka silakan dibawa pulang, kemudian jangan lupa ketika menyiapkan hewannya di tempat musola, masjid atau sekitarnya, juga pastikan dia terlindungi dari cuaca yang panas, yang hujan. Kemudian juga kalau masih lama dipastikan dia harus mendapatkan asupan makan yang sesuai, mendapatkan minum yang cukup, juga jangan kemudian disekap, artinya harus ada ventilasi udara yang baik ya, terlindungi dari panas dan hujan. Juga cara pengikatan, nah ini kadang-kadang karena tidak disiapkan, tali yang ada itulah kemudian diikatkan, jadi sapi atau kambing itu noleh aja nggak bisa. Ini tentu menjadi sesuatu yang membuat si malah sapi menyiksa ya, Dok? Tersiksa atau bahasanya adalah tidak sejahtera. Sehingga ketika kita sudah memastikan mau menyelenggarakan kurban itu, ya satu, sarana dan prasarananya harus disiapkan. Kemudian ini yang pasti harus mengedepankan bahwa
hewan korban itu diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai hewan yang masih hidup ya, artinya dicukupi kebutuhannya dan dilindungi dari berbagai gangguan. Kemudian yang kedua adalah disiapkan petugas-petugasnya yang kompeten, baik yang ngerubuhin, kemudian yang nyembelih, nanti yang nguliti, yang ngolah daging, ini juga harus disiapkan. Jangan kemudian asal-asalan, termasuk peralatannya, di mana nyembelihnya. Jangan nyembelihnya di tempat sampah, biar nanti sekalian darahnya atau kotoran ususnya dibuang di tempat sampah, tidak boleh. Jadi harus dijaga kebersihannya. Nah, kemudian darahnya dikubur dan sebagainya, itu semuanya harus dipersiapkan sejak awal. Jangan kemudian seadanya lah gitu. Ini menarik ini dok, tadi sempat disebut oleh Dokter Sugeng, ternyata ada hewan itu harus sejahtera ya dok ya, tidak boleh melanggar hal-hal yang mengganggu kesejahteraan kambing ataupun domba ataupun sapi yang akan disembelih. Nah ke dokter Denny, barangkali kalau sewaktu-waktu ini dok ada perlakuan yang menyebabkan tadi disampaikan akhirnya tidak sejahtera dari sisi dagingnya ataupun dari sisi aspek pasca penyembelihannya, apakah ada sesuatu hal yang perlu kita waspadai terkait dengan hal itu dok? Ya, karena hewan itu juga makhluk hidup, ya, ciptaan Allah, dia juga memiliki rasa. Dan cuman bedanya dia juga dapat mengalami stres seperti kita manusia. Cuman bedanya hewan itu tidak mengeluh. Oh, ada stresnya juga. Ada stresnya, tidak mengeluh, tidak komplain, tidak berteriak, tetapi stresnya itu tetap dipertahankan. Kalau dalam keadaan stres hewan itu disembelih, maka akibatnya yang pertama bisa saja saat pengeluaran darah itu tidak sempurna. Itu yang juga akan mempengaruhi dari kualitas daging. Yang kedua, dari aspek kualitas daging, mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu menjadi perhatian, tapi yang jelas dari segi keasaman ataupun pH daging itu akan relatif tinggi, sehingga kalau daging itu dibiarkan lebih dari 5 jam, maka karena pH-nya relatif tinggi, maka dia lebih cepat busuk. Oke, jadi ternyata dampaknya juga panjang ya, dok, ya. Akibat perlakuannya tadi tidak sejahtera, ternyata berdampak ke kualitas daging. Jadi ini menarik ya, sahabat. Kalau saya mau ini pengalaman nih, Pak Dokter. Saya selalu melihat ya di lapang nih ya, di masjid. Itu kan pada saat hewan kurban biasanya 2 hari sebelumnya sudah datang nih. Iya, betul. Dan itu menjadi tontonan anak-anak. Betul. Itu kira-kira gimana ya? Apa diperbolehkan atau anak-anaknya diusir? Bahkan ada yang sengaja orang tuanya bawa anak-anak ke situ untuk lihat hewan kurban. Iya, saya juga sering lihat seperti itu. Iya, Ya, jadi bahkan gini. dinaikin. Iya, Jadi luar gini, biasa. Gimana dok? Itu? bahwa Allah menciptakan hewan itu kan sebagai makhluk yang dimangsa dalam hal ini ya, entah dimangsa oleh predatornya zaman dulu mungkin harimau dan sebagainya, termasuk manusia yang memangsa. Maka kemudian sebagai hewan yang dimangsa, dia mempunyai kemampuan stres yang sangat tinggi. Nah, tadi disampaikan Dr. Denny. Maka perlakuan yang harus diberikan kepada si hewan calon korban ini harus benar-benar dengan baik. Di antaranya ketika kita suatu masjid menyiapkan hewan korban hanya 1 ekor, nah ini biasanya dia stresnya tinggi. Karena dia adalah hewan sosial. Nggak punya teman Dia dia. ada teman. Jadi beda bayangkan kita, ya. biasanya di petani itu ada temennya ya duduk bareng, kemudian tiba-tiba diangkut Sepi gitu ke ya. kota dengan sarana transportasi, truknya berisik dan sebagainya, terus dibawa ke masjid. Tengok-tengok cuma bangunan, nggak ada Iya, yang nggak lain. ada Ini pasti temennya. stresnya tinggi. Ada orang. Nggak ada orang. Begitu ada orang, ada anak-anak kecil nimpukin, naikin dan sebagainya. Ini tentu sesuatu yang membuat stres yang sangat berlebihan, bahkan bisa menyebabkan distres atau stres yang berkepanjangan. Iya, Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dalam hal perobohan, sapinya 1 yang robohin 1 RT. Bahkan saya pernah lihat di sekolahan tuh didudukin. Nah, setelah rubuh takut bangun, semua 1 RT itu pada naikin di badannya sapi. Ini stresnya sangat luar biasa. Nah, dampaknya Padahal apa? belum disembelih ya? Belum disembelih. Dampaknya apa? Nanti pasti saat disembelih sangat kesulitan. Dia akan kaku atau stres sekali, sehingga disembelih itu seolah-olah tahan bacok gitu ya. Alot gitu ya. Padahal pisaunya dia sudah berilmu tajam ya kali ya. Wah, ini nyawanya double, padahal bukan begitu. Karena stres itu maka kemudian sulit sekali untuk dilakukan proses penyembelihan. Ditambah ketika stres biasanya terjadi vasokonstriksi atau
penyempitan pembuluh darah sehingga darahnya tidak keluar dengan tuntas. Nanti lama matinya, oh ini nyawanya berapa kok nggak mati-mati gitu. Karena faktor stres. Iya, gitu, iya, kan. iya. Dan yang sering kita temukan begini, misalnya sudah dirubuhkan dengan baik, tapi mohon maaf, penyembelihnya ini masih nyari catatan siapa ini nama sahabat korbannya. Dibaca, Kelamaan, nah tulisannya jelek pula nih. Wah ini lama sekali. Jadi antara hewan dirubuhkan dengan disembelih itu jedanya sangat lama. Ini juga tidak dibenarkan. Ini sangat menyiksa hewannya. Alangkah baiknya ketika kita sudah menyiapkan hewannya untuk dituntun dirubuhkan, si penyembelih membaca dulu nih siapa yang akan berkorban, sehingga ketika hewannya sudah direbahkan, si hewan tidak menunggu lama, segera disembelih, dan ini adalah aspek mensejahterakan atau berbuat ihsan terhadap si hewan korbannya. Ini kayaknya tips yang bagus ini ya untuk para penyelenggara ya. Tapi bagaimana ini caranya supaya anak-anak tidak? Iya loh, itu kadang jadi tontonan dok. Ditaruh di tempat terbuka, dikasih terpal kadang-kadang seadanya, terbuka lebar, banyak warga pada datang di situ dok. Jadi gini, hewan itu tadi disampaikan Dok Denny, kalau stres itu tetap dipertahankan. Nah, pada saat stres itu ada 3 hal yang dilakukan hewan. Yang pertama, dia akan menjauh. Kalau bisa. Masalahnya kan diikat, nggak bisa menjauh, ya kan? Maka ketika ada kerumunan dan sebagainya itu dia berusaha melepaskan diri. Kalau itu tidak berhasil, dia akan mogok. Mogok makan. Mogok, jadi dirubuhin nggak mau, didorong nggak mau, ditarik nggak mau, dia stres. Jadi mempertahankan, gitu ya, mogok atau diam di tempat. Nah, yang ketiga yang berbahaya. Dia akan ngamuk dan menyerang. Ini tentu bisa membahayakan anak-anak atau warga yang ada di sekitar. Sehingga sebaiknya ketika mempersiapkan hewan korban jangan terlalu banyak diganggu. Bahkan ini ada dok, saya pernah ketemu. Begitu mau Idul Adha, toa yang di atas itu diturunin di dekatnya hewan untuk diucapkan takbir. Ya? Nah tambah-tambah. Nanti maka kemudian tidak jarang berita muncul sapi korban di masjid sana lepas ngamuk, masuk pasar, merusak rumah warga dan sebagainya. Terus nah, ini masih hidup habis disembelih. Nah, disembelih nggak mati-mati karena tadi proses diawali stres, belum lagi tentang teknis penyembelihannya. Kita bicara di stresnya dulu, itu dampaknya luar biasa. Jadi dari persiapan awal sampai proses penyembelihan, ini banyak hal yang kita dapatkan nih pada saat kita mendengarkan informasi yang tadi disampaikan Dr. Sugeng Dr. Denny. Nah, setelah disembelih dok, itu kan ada penyimpanan dan pengemasan. Nah, menurut Dr. Denny yang paling bagus itu penyimpanannya berapa lama nih sebelum dibagi ke sebelum disimpan? Ini mungkin tadi sudah disampaikan sampai hewan itu dirubuhkan, disembelih dengan halal. Nah, biasanya ini karena kebanyakan tukang jagal itu banyak pesanan di hari yang sama, itu mereka menyembelih dulu. Kemudian hewannya ditumpuk. Sehingga yang dikerjakan, padahal yang mengerjakan itu biasanya orang yang tidak profesional, artinya panitia-panitia lokal. Nah, itu biasanya diambil yang paling atas yang baru disembelih. Sehingga yang pertama kali disembelih itu masih di bawah. Begitu jam 12 siang, azan, zuhur, sholat, ditinggalkan, diistirahatkan, maka yang paling bawah sudah lebih dari 2 jam. Pernah juga nih Pak Dokter, saya temukan bahwa yang paling bagian bawah itu setelah dimulai lagi jam 1:30 itu sudah bau. Karena memang belum dikuliti, dikeluarkan jeroannya. Nah, ini yang perlu pertama. Jadi sebenarnya panitia ini harus benar wanti-wanti atau mengatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai ada hewan yang sudah disembelih, dikeluarkan darahnya itu dibiarkan tertumpuk lama lebih dari 1 jam. Yang kedua, yang paling perlu diperhatikan jangan sampai daging yang sudah dikuliti itu ditaruh di atas lantai yang kotor bahkan juga tanah. Itu yang kedua. Kalau bisa memang ditempatkan di wadah, entah itu baskom plastik yang bersih ataupun wadah apapun, sehingga tidak menyentuh lantai dan juga tidak tersentuh oleh kaki-kaki panitia. Nah, satu lagi yang paling banyak adalah begitu daging itu dicacah, itu kan ditaruh di atas plastik, tapi panitia jalan di antara itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya saya menganjurkan kalau bisa daging yang sudah dicacah itu disimpan di atas atau di dalam baskom. Kalau langsung dikemas
Nah, itu. kemasan yang Ya, paling di kemasannya itu adalah sebenarnya adalah plastik yang paling baik itu seperti plastik gula yang ini putih, putih ya yang warnanya putih. itu. Jangan pakai plastik kresek. Oh. Itu harapannya. Dan Kalau yang kresek putih kan ada juga itu. ada, tapi memang sebaiknya yang plastik gula Yang bening. karena yang lebih bening ya. lebih aman. Nah, Karena itu memang untuk pangan. saya pernah dapat info itu katanya kalau plastik yang warna hitam itu sisa-sisa limbah katanya dok. Jadi Ya dia memang tidak tergantung, tapi direkomendasikan, memang ya. kita sarankan, apalagi Ya. sekarang banyak ya di toko-toko online itu adalah plastik untuk daging, bahkan dia itu lebih mudah di Ya. daur ulang dengan di alam. Itu yang harapannya. Oke. Terus waktu baik. itu pernah juga idenya menggunakan besek. Bahkan saya lebih setuju ya, misalnya pakai daun pisang. Oh, malah Daun lebih jati. Iya, daun bersih ya, jati. dok, ya. Artinya Iya. selain juga meningkatkan ramah lingkungan, kita juga memperkenalkan pada orang bahwa kita masih menghargai Kearifan lokal. kearifan lokal. Iya. Ini nyambung sedikit yang Boleh, disampaikan boleh. Ditambahkan, Dr. Denny Dr. tadi, dalam rangka ya menghindari terjadinya proses pembusukan daging yang belum dikuliti. Nah, Kalau di masjid-masjid atau panitia-panitia yang kami latih itu kami siapkan ada tim penyembelih, kemudian ada tim pengulit dan pengolah daging. Jadi tidak ada penumpukan. Jadi mulai Nah, dari itu. tim penyembelihnya harus dipastikan bahwa orang ini yang menyembelih itu paham tentang bagaimana menyembelih dengan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Jangan asal nyembelih. Bahkan Iya, kemudian iya. banyak, mohon maaf ya, yang masih ditemukan di tempat lain bukan di tempat kita gitu ya. Itu kalau tidak sambil minum khamr dia nggak berani nyembelih. Nah, itu kan sesuatu yang harus dihindari ya. Iya. Maka pastikan bahwa penyembelihannya itu di tempat yang benar. Jadi kalau kemudian setelah hewannya dirobohkan tadi, jangan lupa leher itu diregangkan. Karena kalau dia begini licin, nanti nggak putus-putus. Maka harus diregangkan. Kemudian yang paling gampang adalah diraba jakunnya. Nah, tempat menyembelihnya itu di bawahnya jakun. Oh, di bawah jakun Ke ya. arah dada ya. Jadi Oke. tidak terlalu jauh dari jakun, kira-kira kalau diraba itu ada seperti selang mesin cuci gitu ya, bertonjol-tonjol ya. Nah, itu tonjolan kedua atau ketiga setelah jakun. kalau kulitnya tebal kayak misalnya gimana itu, Dok? Kalau kulitnya tebal sebenarnya bisa diakali dengan cara kulitnya itu disibakkan begitu. Jadi kita tidak perlu mengiris gelambir yang terlalu panjang gitu. Jadi kita sibakkan, kemudian kita bisa iris. Nah, syarat penyembelihan halal itu harus terputus saluran nafas, saluran makanan, 2 pembuluh darah di sebelah kanan dan 2 pembuluh darah di sebelah kiri. Kemudian kaitannya dengan perbuatan ihsan atau kesejahteraan hewan tadi, pastikan pisaunya betul-betul tajam sehingga dalam proses penyembelihannya itu hewannya tidak disiksa, tidak digergaji. Semakin cepat proses penyembelihannya, maka si hewan tidak terlalu lama merasakan penderitaan gitu. Tidak ada penyembelihan yang tidak sakit, pasti sakit. Tetapi semakin cepat dilakukan, maka semakin ringan rasa sakit atau penderitaan yang dialami si hewan. Nah, gimana dok cara tahu pisaunya tuh Tajam tajam? gitu. oke. Sebenarnya banyak cara, tapi yang paling mudah kita Yang bisa dilakukan di masyarakat kita desa. edukasi adalah setelah diasah pisaunya, carilah kertas, kemudian diiris kertas itu. Ketika irisan kertasnya seperti bekas diiris silet yang halus begitu, insya Allah itu sudah cukup tajam. Banyak orang yang menggunakan kuku atau menggunakan rambut, kasihan yang rambutnya pas-pasan gitu kan nanti bisa. Dan itu resiko kalau terlalu tidak hati-hati nanti malah melukai. Maka dengan metode kertas itu yang paling mudah. Artinya kalau di kampung-kampung ya tidak harus pakai kertas HVS, kertas koran juga nggak masalah gitu. Buku-buku bekas ya nggak apa-apa. Yang penting hasil sayatannya itu halus seperti dipotong dengan silet atau cutter yang baru. Gitu ya, begitu halus ya, betul. halus. Gitu. Bahkan kalau dilekukkan gitu juga nanti akan lekukannya halus. Gitu. Itu cara Iya, yang kayak paling silet, gampang. kayak silet, Betul, iya. harus dengan silet atau cutter yang baru. Jadi juru sembelih halal Iya. itu ada trainingnya dan ada sertifikasinya ya dok? Ya, boleh. Kalau keperluan untuk yang penting bisa, maka edukasi atau pelatihan itu yang paling penting. Oh, yang paling penting. Tapi kalau kemudian dia dalam rangka untuk bekerja, apalagi bekerja di tempat-tempat profesional ya, misalnya rumah potong atau bahkan di luar negeri, maka dengan sertifikasi itu jauh disarankan karena itu salah satu kualifikasi. Iya, Bedanya adalah ketika pelatihan ya
ya pelatihan saja. Tapi kalau sertifikasi selain pelatihan ada ujiannya. Gitu. Kompetensi. Iya. Nah, kompetensinya diuji. Kompetensi itu kan meliputi dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan gitu kan. So, oh dia pintar gitu kan. Tapi nggak bisa praktik. Tapi nggak bisa praktek. Gitu. Contoh misalnya, mohon maaf, sudah usianya 90 tahun gitu ya. Jadi udah geter-geter gitu. Nah, itu mungkin secara teori beliau sangat paham, tapi dari prakteknya tenaganya mungkin sudah tidak mencukupi. Hal ini gitu. penting dok, karena kalau kita melihat pada saat ada yang sudah tersertifikasi, yang punya tadi kemampuan, skill dan juga kemauan yang memadai, tentunya kan hasilnya juga lebih maksimal Diharapkan, ya. dan juga lebih menyehatkan halal dan thayyib. Nah, kembali lagi ke Dr. Denny, pada saat sudah dikemas tadi dok, sedemikian rapi dikemas dengan salah satu pengemasan, sampai harus dibagikan itu butuh waktu berapa jam dok? Baik, maksimal? berdasarkan teori ya dan juga praktik, itu memang kalau daging kita diamkan di suhu kamar seperti di Indonesia yang tidak dingin, maka kewajibannya adalah kurang dari 5 jam. Kurang dari 5 jam. Jadi kalau misalnya menyembelih akhir itu jam 12, maka yang mustahik kalau bisa sebelum jam 5. Jadi 4 jam masih mereka bisa menemukan daging yang benar-benar segar, kemudian aman, sehat, utuh, dan halal. Kalau saya melihat bahwa mestinya juga kita memperhatikan bahwa yang akan kita berikan itu yang mustahik gitu. Kenapa nggak kita berikan yang terbaik gitu kan? Betul. Ini adalah yang mereka mungkin makan daging hanya 1 tahun sekali. Jadi niat kita itu benar-benar ini buat orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau saya melihat begitu, kalau kita punya niat dan juga keyakinan bahwa itu untuk memberikan orang yang terbaik, pasti kita akan kerja seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Iya, terus semaksimal itu, mungkin, yakin saya. Betul, kadang-kadang dok, setelah sampai di rumah nih, karena kita ingin mengkonsumsi daging tidak cuma hari itu doang. Nah itu yang relatif aman, tidak memberikan efek yang buruk, butuh waktu berapa lama dok disimpan di kulkas misalnya? Baik. Kalau misalnya yang mustahik kan juga adalah yang pengurban ya. Kalau yang pengurban saya yakin dia punya lemari pendingin ataupun kulkas ataupun refrigerator. Nah sekarang kalau daging kurban yang kita terima, ya tidak semua daging kurban yang kita terima itu bersih. Kadang-kadang karena dia memotong di atas tanah atau mungkin tidak profesional pada saat menangani hewan yang sudah dipotong, itu ada bagian-bagian yang kotor. Nah kalau saya menyarankan bahwa kalau dagingnya kotor dicuci dengan air bersih, kemudian dikeringkan, atau boleh langsung direbus. Saya tidak menyarankan bahwa daging yang kotor itu langsung direbus. Memang ada beberapa saran katanya langsung direbus. Kalau saya jangan, karena nanti aromanya juga akan masuk ke dalam rasa daging. Walaupun mungkin buat orang yang tidak memperhatikan rasa itu nggak penting, tapi menurut saya akan jauh lebih lebih layak kalau daging itu benar-benar daging yang baik gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kotor dicuci, tapi kalau tidak kotor nggak usah dicuci. Nah, kalau daging itu ingin disimpan lebih lama, itu kalau di kulkas maksimum untuk daging merah, ini karena daging yang tadi disampaikan daging sapi, kerbau, kambing, domba, walaupun kambing dan domba itu relatif jauh lebih lama dibandingkan daging sapi dan kerbau, itu disarankan 2 hari di kulkas dalam keadaan tertutup ya, di box ataupun di plastik. Tapi kalau di freezer itu bisa sampai 3 sampai 4 bulan. Sampai 3-4 bulan ya? Di freezer ya. Di freezer ya. Tapi sebaiknya kalau di freezer itu jangan gelondongan daging, sebaiknya dipotong-potong sesuai dengan porsi masak. Kalau masaknya cuma kita dapat misalnya daging 1 kilo. Kemudian masaknya cuma 1/4 kilo, ya kita potong-potong 1/4, masukin dalam plastik supaya pada saat kita keluarkan dari freezer hanya 1 plastik, karena kita hanya masak 1/4 kilo. Betul. Karena kalau misalnya 1 gelondongan besar itu kita keluarkan, kemudian kita cairkan atau kita thawing, kita ambil 1/4, kita potong, kemudian kita masukkan lagi ke freezer. Untuk yang berikutnya, walaupun mungkin dari aspek rasa tidak banyak berubah, tapi ini mempengaruhi dari aspek gizi. Karena bagaimanapun cairan yang keluar dari daging pada saat dicairkan itu mengandung protein, vitamin, dan mineral. Jadi memang sangat disarankan untuk para ahli keamanan daging bahwa daging itu kalau bisa hanya dibekukan sekali. Oh sekali ya. Kan kita ada jeroannya dok, ada paru-parunya, ada ususnya. Itu apakah perlakuannya sama dengan daging? Sama, asalkan jangan disatukan. Oh iya, untuk
penyelenggara kalau bisa dihimbau antara jeroan dan daging dipisah. Karena bagaimanapun jeroan itu jauh lebih mudah busuk dibandingkan daging. Karena memang kuman-kuman yang ada di jeroan jauh lebih tinggi. Ya, walaupun dipisah tapi waktu amannya sama dok ya. Sama. Kalau di kulkas sehari 2 hari, tapi kalau sudah Saya melihat di-freezer- bahwa beberapa tempat karena kekurangan air, kadang yang dibagikan itu jeroannya tidak dicuci. Tidak dicuci, betul. Nah, ini Ya gimana dokter Sugeng? ini gini juga, apa kadang-kadang kaitannya dengan yang disampaikan Dok Dedi tadi ya. Kalau bisa sebelum 5 jam sudah terbagi. Nah, ada yang penyembelih ini nih, Dok, pengalaman ya. Kadang-kadang begitu nyembelih hewannya belum mati dengan sempurna, terus dipenggal kepalanya. Karena apa? Ditahan Dikejar biar waktunya cukup. Nah, ini juga tidak dibenarkan karena bisa saja menjadi tidak halal. Jadi harus betul-betul begitu ya, Dok, ya? ditunggu setelah mati secara sempurna, yang ditandai misalnya darah sudah tidak mengalir deras, tidak disentuh matanya sudah tidak berkedip, bahkan mungkin sudah tidak ada pergerakan yang sifatnya tanda-tanda kehidupan, entah tanda kembang kempisnya perut sebagai tanda nafas, itu baru boleh dikulitkan selanjutnya. Nah, karena nanti saya lihat baru disembelih, Iya. langsung 2 dipenggal. menit itu kakinya langsung Kaki sudah dipotong, dipotong. ekor Tidak. langsung dipotong. Nah, itu bisa menjadi haram Iya, statusnya. statusnya haram ya. Nah, Iya, mungkin iya, ini iya. apa namanya, nanti saran dari Dok Denny ya, kalau misalnya musola ini panitianya sedikit Dok, Iya. tapi karena ngejar biar dagingnya kualitas, bagusnya itu apakah disembelih satu, dikuliti, selesai dibagi, atau Maraton. disembelih semua dulu baru dibagi gitu, mungkin dia Gimana? juga Ya ini. kalau orangnya sedikit lebih. saya pikir tadi yang disarankan satu persatu. Iya. Oh, jadi tidak boleh satu sembelih ada tim lain terus sembelih lagi gitu. Takutnya Lebih dia terlalu beresiko lama. Oh, Ya oke. busuk sebelum dibagi ya. Ya itu tadi, kalau niat kita memberikan yang Yang terbaik terbaik buat yang ya. mustahik, terutama yang bukan si pekurban, itu saya rasa apapun akan kita lakukan. Oke, baik. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan update podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih, Suara Dokter Hewan. Sehat hewanku, sehat Sehat Indonesiaku. Indonesiaku. Oke, terima kasih dok atas Terima waktunya. kasih. Terima Sukses kasih. luar biasa. Ketemu lagi, Thank you, Dok. thank you. Oke.